Assalamualaikum, my students. Welcome to my channel, Izky's Word. And today, I'm gonna invite you to join with me to study a very basic lesson. Do you know what's that? That's right. You are going to study about greetings and lip-taking. Greetings means kalimat sapaan or sapaan, and lip-taking means berpamitan or berpisah. Maybe a few people say that this lesson is a basic game. But be careful, if you choose and use the wrong expression, it will give you or other people wrong impressions and miscommunication happen. So, to avoid this situation, it's better for you to join with me to study more about it. So, here we go! Greeting and lip-taking. Let's talk about greeting first. Jadi, apa sih yang disebut dengan greeting? Nah, ini kita lihat adalah pengertian dari greeting. Greeting is an act of communication in which human being intentionally make their presence known to each other. Aksi komunikasi di mana manusia dengan sengaja membuat kehadiran mereka diketahui satu sama lain. Jadi ini sapaan. Nah, sekarang untuk apa? To show attention, untuk menunjukkan perhatian, and to suggest a type of relationship, memberikan kesan jenis suatu hubungan, atau social status, status sosial. Jadi ini ada bentuknya nanti yang formal, resmi, or informal, tidak resmi. Siapa saja yang dimaksud di sini? Maksudnya between individuals, di antara individu, or groups of people, sekelompok orang coming in contact with each other, yang saling berhubungan satu sama lain. Now here, greeting juga bisa diartikan suatu ungkapan yang dipakai oleh seseorang untuk melakukan tegur sapa atau salam kepada orang lain. Nah, the word greeting here ini adalah noun, kata benda. Arti dari greeting adalah salam or sapaan. The verb of it, kata kerjanya adalah greet, artinya menyapa or memberi salam. Watch the following video. Good morning, Emma. Good morning, Benny. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Oke, pada video tadi kita lihat penggunaan ungkapan greeting seperti good morning, kemudian responnya juga good morning, kemudian ada menanyakan tentang kabar, how are you, kemudian direspon dengan I'm fine, thank you. Nah, ini adalah yang sering sekali kita temukan. Actually, there are a lot of expression that you can use. Jadi tidak cuma ini loh sebenarnya ungkapan greeting yang bisa kita pakai. Oke, untuk tahu jawabannya apa saja sih ungkapannya, maka silahkan kita lanjutkan pembahasannya. Greeting ini terbagi menjadi two categories, dua kategori. Ada yang formal dan ada yang informal. Nah, yang disebut dengan formal greetings ini adalah ia dipakai atau digunakan ketika berinteraksi dengan orang lain untuk memberikan kesan sopan dan menunjukkan respect, rasa hormat. Jadi, kalau ini yang kita inginkan, maka gunakanlah formal greetings, salam yang resmi. Here are the most common situation when such greetings are necessary. Ini semuanya adalah yang di bawah ini ditunjukkan pada slide. Ini adalah situasi paling umum. Kapan sih greeting yang resmi ini biasanya diperlukan? Di sini kita lihat at work, di tempat kerja, ataupun di sekolah. Baik itu dalam bentuk meeting atau during presentation, maka gunakanlah salam yang formal. Selain itu, showing respect to an older person. Nah, jadi kalau kita memberikan salam, ini juga harus melihat kepada siapa sih orang yang kita ajak berbicara.
Jadi kalau dia older person, orang yang lebih tua daripada kalian, for example your mom, ibu kalian, ataupun your grandma, your grandpa, atau guru kalian, maka it will be different greeting yang kalian berikan dengan teman kalian. Karena harus menyesuaikan, maka pilihlah yang resmi kalau berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kalian. Selanjutnya, someone you're meeting for the first time. Seseorang yang kamu jumpai pada pertemuan pertama. Jadi, kamu mungkin bertemu orang yang sama sekali tidak pernah berjumpa dengan kamu sebelumnya. Selanjutnya, someone that you don't know very well. Berarti kamu tahu orang tersebut tapi you don't know very well, tidak begitu mengenalnya. Or see infrequently, atau jarang melihatnya. Maka ketika bertemu mungkin akan terasa canggung, maka gunakanlah formal greeting, salam yang formal, karena ini lebih sopan. Oke, selanjutnya ini adalah informal greeting, salam yang tidak resmi. Situasi seperti apa sih kita harus menggunakannya? Yaitu pada saat situasi santai. Sebagai contoh, a casual meeting with friend. Jadi pertemuan santai dengan teman. Misalnya kamu hang out, membicarakan tentang diri kalian dan menunjukkan keakraban pada saat meeting tersebut, maka biasanya yang dipakai adalah informal greeting. Chatting to friends. Nah, jadi chatting to friends ini dilihat juga temannya ini apakah close, dekat, ataupun tidak. Jadi kalau teman ini dekat, sudah saling mengenal, maka informal greeting adalah greeting yang biasanya terasa lebih akrab. Selanjutnya, chatting with your family. Nah, untuk ini ngobrol dengan keluargamu. Maksudnya di sini adalah keluarga yang the same age, yang seusia dengan kalian atau sekitar usia kalian, dan kalian know each other, saling mengenal, maka silakan menggunakan informal greetings. Kecuali kalau your family ini misalnya saja your grandma, your parents, maka ingat untuk memberikan kesan hormat dan sopan, gunakanlah yang formal saja. Tapi kalau dengan sepupu, your cousin, kamu sangat akrab misalnya, maka silahkan gunakan yang informal, yang tidak resmi. Okay, here we have formal greeting. Di sini saya juga memberikan beberapa expression, ungkapan yang bisa kamu pakai. Hello. So the word hello ini sudah sangat sering dipakai oleh banyak orang. Ini bisa dipakai pada saat kapanpun, tidak melihat time. Jadi kalian boleh menambahkan hello Mr. John, nama orang, pada pemakaian greeting ini. Hello, Mr. John. Hello, Sela. Kemudian juga ada good morning. Nah, good morning selamat pagi, good afternoon selamat sore, atau juga bisa selamat siang, good evening selamat malam. So to know well about this expression, so let's check this one. Oke, di sini kita lihat pada gambar. Ini adalah gambar in the morning, di pagi hari. Terlihat dari the sun rises, mataharinya terbit. Maka kalian menggunakan greetings good morning. Responnya juga good morning ya. Kapan sih kita bisa memakai good morning? Yaitu 12:01. Jadi 12:01 EM, ingat EM, up to 12 noon. Jadi jam 12:01 EM. EM ini maksudnya dini hari. Jadi jam 12 lewat 1 menit pada saat dini hari, up to 12 sampai dengan jam 12 siang. Ini menggunakan good morning. Acuannya tidak cuma kepada angka 5, angka 6, maksudnya waktu, tapi juga melihat kepada kapan sih mataharinya terbit. Kalau di negara tersebut atau di tempat tersebut mataharinya terbit pada jam 5, maka orang mungkin baru memakai good morning pada jam 5. Ada juga pada jam 6 baru matahari terbit, maka dia menggunakan
good morning pada jam 6. So, boleh-boleh saja. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Karena ini untuk memudahkan perputaran waktu yang kita pakai. Dari good morning, langsung dilanjutkan dengan good afternoon, kemudian dilanjutkan dengan good evening. Supaya memudahkan kalian mengingatnya. Jadi, saya di sini menggunakan patokan biasanya sesudah jam 12 dini hari, teng 1 menit lewat saja itu sudah menunjukkan new day, hari yang baru. Jadi saya tulis seperti ini, tidak masalah ya. Silahkan kalian gunakan. Jadi 12:01 AM sampai dengan jam 12 siang itu bisa menggunakan good morning. Good afternoon, selamat siang, or selamat sore. Check the position of the sun. Coba lihat posisinya sun, mataharinya kan berbeda. Di sini ada kata noon. Noon berarti tengah hari atau midday. Pas jam 12 itu noon. Nah, karena ini good afternoon, ada kata after, berarti jam 12 lewat kalian sudah menggunakan greeting good afternoon. Selamat siang or selamat sore. Ini dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya bisa siang ataupun sore. Good afternoon di sini ini dipakai dari 12:01 PM, dari jam 12:01 siang up to sampai dengan jam 6 sore. Nah, sebutan lainnya itu adalah jam 18. Nah, kalaupun berbeda, ada yang memberikan patokan good afternoon itu sampai jam 5. Oke, berarti di tempat orang tersebut mungkin mataharinya sudah tenggelam dan sudah gelap sekitar jam 5. Tetapi karena di Indonesia biasanya jam 6 itu baru mulai gelap, maka situasikan sesudah jam 6 kalian silahkan menggunakan selamat malam, good evening. Oke, now ini adalah good evening, selamat malam. Oke, jadi good evening ini acuannya dari jam 6:01 PM up to 24. Maksudnya 24 ini jam 12 malam. Nah, besoknya lewat sudah dari jam 24 atau dari jam 12 ini, maka masuk sedikit saja atau semenit saja dia sudah menggunakan good morning lagi. Nah, itu perputarannya, good morning lagi, kemudian good afternoon, kembali lagi ke good evening. Oke, jadi ini lebih mudah untuk memahaminya. Oke, tadi ada good evening, ini good night. Mereka berbeda walaupun artinya sama, selamat malam. Kalau good evening itu adalah greeting, dipakai untuk menyapa. Misalnya saja kamu bertemu seseorang jam 8 malam, maka kamu boleh menyapa good evening. Nah, tapi kalau good night ini biasanya dipakai when you leave someone atau before going to bed in the evening. Jadi gunakanlah good night ketika untuk meninggalkan seseorang atau kegiatan di malam hari atau sebelum pergi tidur. Ingat, good night bukanlah greeting, karena dia bukan dipakai untuk menyapa, dia dipakai untuk berpisah. Kayak ini kita ulang kembali. Good morning, good morning, Good morning. very good. And this one, good afternoon, Good afternoon. good afternoon, Good afternoon. good evening, good evening. Good evening. Di sini ada gambar yang di dalamnya sudah mencakup semua penjelasan tentang when you have to say good morning, kapan harus bilang good morning, kapan harus bilang good afternoon, dan kapan harus bilang good evening. Nah, di sini patokannya kita lihat ada sunrise, matahari terbit. Nah, berarti ini kisaran waktunya tidak pasti sama. Ini kan jam 5. Kalau di sana misalnya jam 6 baru terbit matahari, maka mungkin di negara tersebut bilangnya good morning jam 6. Atau seperti di tempat kita juga bisa misalnya jam 12:01 dini hari lewat, itu sudah kita anggap pagi dini hari. Maka jangan heran kalau di Indonesia kita pun ada yang menyebut itu masih good morning walaupun matahari tidak terbit di saat itu. Oke, sebenarnya patokan pergantian waktunya adalah
kita melihat langsung mataharinya terbit atau tidak. Jadi kalaupun di Indonesia belum terbit tapi jam 3 dini hari mereka bilang good morning, itu hal yang tidak aneh karena memang sudah menjadi culture di Indonesia. Tapi mungkin di negara lain mereka tidak akan menyebutkan itu good morning. Tidak masalah karena ini tergantung di mana kamu berada. Selanjutnya, kita lihat di sini kalau good morning itu patokannya sampai jam 12. Jam 12 siang, atau ada yang menyebut 11:59, 11:59 itu menggunakan good morning. Boleh saja, tidak begitu jauh bedanya. Nah, di sini lalu di tengah ini jam 12 ya, 12 pas itu kita menyebutnya dengan istilah noon. Ingat, jadi kalau ada yang bilang noon itu pasti jam 12 pas, atau sebutan lainnya adalah midday. Jam 12 lewat sampai kalian pada afternoon, di sore hari, maka sore atau siang. Jadi good afternoon ini di Indonesia bisa dua artinya, selamat siang dan selamat sore. Biasanya kalau itu selamat siang, matahari itu panas-panasnya dan sudah agak meredup, itu sore, good afternoon. Lihat posisi mataharinya berbeda ya, dia sudah tinggi dan agak condong juga mulai kalau sudah sore. Kemudian batasan waktunya itu sampai jam 6 sore atau jam 18. Kenapa di sini? Apakah itu pasti? Tidak, karena kalau di Indonesia memang jam 6 itu sudah mulai gelap, matahari sudah mulai tenggelam. Nah, mungkin di negara lain jam 5 itu ada yang sudah tenggelam dan sudah gelap, maka dia sudah tidak menggunakan lagi good afternoon. Jadi jam 5 lewat dia sudah menggunakan good evening atau selamat malam. Ingat baik-baik, tidak masalah karena dimanapun berada, kamulah yang menyesuaikan dengan penggunaan greetingnya yang tepat di sana. Oke, selanjutnya jam 6 lewat kalian menggunakan good evening, selamat malam. Jadi kalau kamu bertemu dengan teman kamu jam 8 malam, maka kamu bilangnya good evening. Remember, good evening. Selanjutnya di sini ada istilah IM dan PM. Nah, kalau dia IM ini adalah ante meridium dan ini PM post meridium. Jadi kalau IM ini dipakai dari jam 12 dini hari lewat ya sampai dengan jam 12 siang. Itu istilah yang dipakai untuk jam yang sistem 12 jam. Kalau Indonesia menggunakan sistem 24 jam. Jadi kalau Indonesia menggunakan sistem 24 jam, maka kalau kita bilang jam 1 itu jam 13, jam 14, jam 15. Jadi kalau jam 15 jam berapa? Jam 3 sore. Nah, jadi kalau menggunakan sistem 24 jam tidak perlu menggunakan istilah IM dan PM. IM dan PM ini dipakai yang menggunakan istilah 12 jam. Jadi sesudah jam 12 kembali lagi dia ke jam 1, ke jam 2. Jadi untuk membedakan ini jam, misalnya jam 7 malam atau jam 7 pagi. Jadi kalau orang bilang 7 AM berarti jam 7 pagi. Kalau orang bilang 7 PM berarti jam 7 malam. Ingat ya perputarannya. Selanjutnya di sini ada midnight. Nah, tadi kan ada sebutan midday atau noon, itu pas jam 12 siang. Kalau midnight berarti pas jam 12 malam. Tadi sudah membahas greeting yang berhubungan dengan time. Oke, ingat baik-baik. Di sini good morning ini boleh dikombin dengan greetings yang lain. Misalnya hello good morning. Hello good morning Rina, boleh. Tidak masalah. Yang mana enak kalian pakai. Nah, di sini ada how do you do sekarang. Nah, untuk how do you do ini adalah a very formal greeting yang sangat resmi dan sekarang pun agak jarang dipakai walaupun oleh native speaker sendiri. Kalaupun masih dipakai biasanya pada informal situation, jadi situasi resmi saja. Dan dia walaupun dalam bentuk question, pertanyaan, bukan berarti dia bertanya. Jadi ada yang disalahartikan ini sebagai apa kabar, no, beda. How do you do di sini dia maksudnya sama dengan hello. Jadi kalau ada yang bilang how do you do, jangan bingung, maka sautannya juga sebenarnya yang paling tepat adalah how do you do. Dan how do you do ini cuma dipakai pada first meeting. Jadi kalau pertama kali berjumpa saja, selanjutnya jangan lagi menggunakan how do you do. Nah, di sini sebagai contoh, I'm John. How do you do? I'm Amy. How do you do? how do you do ini maksudnya sama seperti hello atau hi.
Nah, di sini kita lihat ada lagi it's a pleasure to meet you. Jadi, di sini bisa diartikan seperti senang berjumpa dengan Anda. It's a pleasure to meet you. It's an honor to meet you. Suatu kehormatan berjumpa dengan Anda. Nah, ini juga very formal. Mungkin kalau you talk with your friend, kalau kamu ngomong dengan teman pada situasi yang tidak resmi, teman kamu bingung, ada apa dengan dirimu ya? Karena biasanya ini dipakai pada situasi resmi saja. It's an honor to meet you. Di sini juga ada it's nice to meet you. Senang berjumpa dengan Anda. Nah, kalau di sini kita lihat ada yang menggunakan meet, lihat baik-baik. Di sini biasanya ini mengindikasikan bahwa yang berbicara itu, yang saling berbicara, memang dari awal belum pernah berjumpa sama sekali. Jadi silakan pakai ini kalau pertama kali kamu baru berjumpa dengan orang tersebut. Silakan kalian pakai mau digabung pun boleh. Contohnya, good afternoon, I'm Rina. It's a pleasure to meet you. Nah, ini boleh. Boleh digabung greeting yang satu dengan greeting yang lain. Dan responnya silakan menggunakan statement yang sama, pernyataan yang sama, dan kemudian bisa juga menambahkan to di belakangnya. Contoh, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Senang berjumpa dengan Anda juga ya, atau suatu kehormatan bertemu dengan Anda juga. Ini boleh, it's an honor to meet you. Kemudian di sini ada it's nice to see you. Nah, bedanya ini dengan yang di atas ada meet, dengan di sini ada see. Nah, kalau dia menggunakan see, ini biasanya mengindikasikan bahwa kamu sebelumnya sudah pernah bertemu dengan orang tersebut. Tapi mungkin sekitar sebulan atau berapa lama kamu baru bertemu lagi dengan dia. Nah, ini maka gunakanlah yang pakai see di sini. Jadi it's nice to see you. It's good to see you. It's great to see you. Ini pakai garis miring, silahkan dipilih mau pakai good atau great, atau mau diganti dengan yang lain juga boleh. Atau misalnya diganti it's happy to see you. Senang berjumpa dengan kamu atau melihat kamu, sama saja maksud artinya ya. Tapi ingat, kalau yang menggunakan si di sini berarti kamu yang mendengar sudah tahu pasti, oh sebelumnya mereka sudah pernah bertemu. Cara menyautnya juga sama, gunakan statement yang sama, pernyataan yang sama, dan bisa menambahkan to, artinya juga di belakang dari kalimat tersebut. Ingat, greeting ini bisa digabung dengan greeting yang lain. Dan ini dipakai pada saat formal situation, situasi yang resmi. Selanjutnya kita punya yang namanya informal greeting. Jadi greeting yang tidak resmi, dipakai pada casual situation, situasi yang santai. Ini paling sering yang dipakai oleh kalian yaitu hi. Jadi pakailah hi ini biasanya kalau dalam situasi santai, bertemu your friend yang akrab. Jadi tidak aneh kalau kamu menyapa dengan hi. Nah, apakah tidak boleh ini dipakai di kantor? Boleh di kantor, tetapi pada saat situasinya di kantor mungkin kamu punya teman dan kamu saat itu sedang duduk santai saja, tidak sedang dalam suatu pertemuan. Karena kamu akrab, kamu bilang hi. Hi Mila. Hi John. Kemudian sahutannya juga sama, menggunakan hi boleh. Nah, di sini ada morning. Nah, apa bedanya dengan yang tadi di formal? Kalau di formal tadi, ingat biasanya kalau formal dia tidak memperpendek statement tersebut. Yang formal biasanya cenderung kalimatnya lebih panjang. Nah, kalau yang informal dia suka biasanya dipotong. Jadi morning atau dalam bahasa Indonesianya pagi, maka sahutannya juga pagi ya. Di sini ada afternoon, afternoon, evening, evening. Nah, di sini juga ada hey. Nah, untuk hey ini sudah diketahui orang banyak. Di sini ini dipakai very casual, sangat santai, friendly juga ya, ramah, and harus familiar context, harus konteksnya itu akrab. Nah, di sini hey ini bisa digabung dengan greeting yang lain. Misalnya saja di sini hey there, maka dalam kurung maksudnya boleh dipakai boleh tidak. Hey there, hey yang di sana. Or you can say hey, what's up? Nah, hey, apa kabar? Boleh. Atau kamu bilang, hey, girl. Misalnya kamu melihat teman-teman kamu yang perempuan, hey, girl. Nah, itu boleh. Dan ini kesannya sangat santai. Kemudian yang di sini kita temukan ada yo. Nah, ini yo. Ini juga sangat santai, tapi kalau di Indonesia
tidak begitu sering saya dengar, walaupun ada yang diucapkan oleh remaja-remaja, tapi tidak banyak. Yo ini biasanya kayak di Eropa seperti di Amerika, mereka biasa menggunakan ini. You katanya ya, boleh. Ini untuk menyapa teman atau orang yang sudah dikenal akrab. Selanjutnya, good to see you. Nah, kenapa ini masuk kepada informal? Sebenarnya good to see you ini tidak luar biasa, tidak resmi, tidak. Tapi karena dia ini dipotong dari kalimat it's good to see you, maka lebih condong masuk kepada bagian informal yang tidak resmi. Dan terkadang pilihan kata tidak cukup. Situasi juga menentukan apakah itu situasi yang formal ataupun informal. Jadi kamu sendiri yang mengenalinya ya. Good to see you. Nah, sautannya juga good to see you. Ingat baik-baik tadi sudah dijelaskan, kalau menggunakan si di sini berarti kamu bisa mengetahui kamu dulu pernah berjumpa dengan orang tersebut.